Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima dari Program Studi Pendidikan Fisika B Angkatan 2022 dengan NIM 1302622058. Izinkan saya memaparkan materi bab 2 dari buku Strategi Pembelajaran Sains yang berjudul The Science of Learning Physics, yaitu bab 2 yang berjudul The Formation of Concept and How to Fix Broken Ones, atau yang diterjemahkan menjadi pembentukan konsep dan cara memperbaiki kesalahan, yang diterbitkan pada tahun 2020 yang dikarang oleh Joseph P. Maestri dan Jennifer L. Doctor. Di dalam bab 2 ini ada 6 subbab, yaitu yang pertama materi terhadap pembentukan konsep pada siswa, yang kedua perbandingan behaviorisme dan konstruktivisme dalam pembelajaran, yang ketiga kesulitan pada konsep fisika, yang keempat penggambaran konsep dengan bola dalam lintasan, yang kelima penelitian pada pembentukan konsep siswa untuk pengajar, yang keenam penggambaran intervensi pengajaran berdasarkan penelitian. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas yang ke-1, yaitu penelitian terhadap pembentukan konsep pada siswa. Di sini kita akan menjelaskan konsep pembelajaran terlebih dahulu. Ketika siswa berada dalam kelas fisika, mereka datang dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman sebelumnya yang dapat mempengaruhi cara mereka belajar fisika. Untuk memahami bagaimana konsep terbentuk dan berkembang, dapat dibantu untuk dimulai dengan mendiskusikan pandangan pembelajaran saat ini, yang disebut konstruktivisme. Konstruktivisme berguna karena kemampuannya untuk menjelaskan berbagai hal perilaku manusia, termasuk pembentukan konsep dan masalah pemecahan. Namun, untuk menerapkan konstruktivisme, yang terbaik adalah memulai dengan gambaran singkat pendahulunya, yaitu kaum behavioris. Kita lanjut ke subbab 2, yaitu perbandingan behaviorisme dan konstruktivisme dalam pembelajaran. Nah, di sini ada kita menjelaskan dulu pendekatan behavioris. Pendekatan behavioris digunakan untuk mengajarkan tugas yang kompleks adalah dengan memisahkan tugas menjadi komponen, mengajar satu persatu, dan kemudian mengajar dengan menggabungkan komponen hingga mencapai sesuatu yang diinginkan. Jadi, dalam pandangan behavioris, mencapai kompetensi diwujudkan oleh individu yang menunjukkan perilaku yang mengarah pada penyelesaian tugas yang benar. Bantuan positif digunakan untuk mendorong perilaku yang sesuai, dan bantuan negatif digunakan untuk menghindari perilaku yang tidak sesuai. Misalnya, seekor anjing menerima pelatihan untuk melakukan trik, yaitu namanya bantuan positif. Atau seekor anjing lebih memperhatikan saat mempelajari trik baru untuk menghindari ketidakpuasan tuannya. Itu bantuan negatif. Nah, behaviorisme ini tidak memperdulikan tentang dua aspek, yaitu yang pertama, dia itu aspek kognitif, yaitu digunakan setiap individu untuk mempelajari tugas yang rumit. Sedangkan aspek yang kedua itu tentang apakah tugas yang kompleks atau tidak, atau proses yang mengarah ke penyelesaiannya, apakah masuk akal untuk setiap individu atau tidak. Lanjut, ini adalah penjelasan tentang pendekatan konstruktivis, yaitu kedua antara behavioris dan konstruktivisme menekankan perbedaannya adalah behavioris menekankan pada hasil dan konstruktivisme menekankan pada proses. Pandangan konstruktivis tentang pembelajaran berpendapat bahwa individu secara aktif membangun pengetahuan yang mereka miliki dari pengamatan dan pengalaman yang mereka temui. Di luar dari ini, pandangan tampak jelas bahkan mungkin tidak diminati, karena dikatakan bahwa pengetahuan setiap orang adalah milik mereka sendiri, dari dibangun bata demi bata sepanjang hidup. Paradigma belajar konstruktivisme pembelajaran harus dapat mengukur 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk mencapai 3 aspek tersebut, kegiatan pembelajaran di kelas tidak cukup hanya menggunakan metode ceramah, karena guru hanya memberikan materi secara teoritis dan membuat siswa tidak terlibat aktif dalam pembelajaran. Menurut pandangan konstruktivisme, pembelajaran yang diterapkan harus berpusat pada pembangunan pengetahuan peserta didik secara mandiri. Siswa dilatih untuk menemukan informasi-informasi secara mandiri dan aktif dalam mengembangkan pengetahuannya sendiri, sehingga terwujud pembelajaran yang terpusat pada siswa atau yang biasa disebut student center. Yang ini ada penjelasan lebih lanjutnya itu, ada yang bilang kalau misalkan konstruktivisme itu adalah pikiran seseorang tidak seperti kosong saat mempelajari pengalaman baru, pengetahuan yang sudah mereka miliki berdampak pada semua pengetahuan baru di masa depan yang akan dipelajari. Ini berarti bahwa ketika pengetahuan baru bertentangan dengan pengetahuan yang dimiliki seorang siswa, siswa itu cenderung tidak menerima pengetahuan baru dan tidak menimpa pengetahuan yang ada di sekitarnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena membangun pengetahuan adalah waktu dan proses yang intensif, penuh usaha, dan siswa memiliki keterikatan yang kuat dengan pengetahuan yang telah mereka bangun karena berfungsi untuk mereka dalam kehidupan nyatanya. Misalnya, banyak siswa dan beberapa mahasiswa percaya ringan. Pengetahuan ini akurat dalam beberapa situasi. Selembar kertas jatuh lebih lancar dari batu dan jatuh. Lalu yang subbab yang ketiga ini kesulitan konseptual dalam fisika. Di sini kita akan membahas hambatan dalam pembelajaran. Pada saat belajar di kelas fisika, siswa telah membangun pengetahuan selama bertahun-tahun untuk mengatur pengalaman dan pengamatan mereka yang masuk akal dan juga akan dapat digunakan untuk prediksi. Nah, nanti pemahaman ini akan dibawa dalam kelas fisika seringkali tidak lengkap, fragmentasi, dan penuh dengan prasangka. Ketika prasangka tidak lengkap, maka prosesnya akan terjadi kesalahpahaman.
Lalu ketika terjadi kesalahpahaman, maka siswa akan terjadi kesalahan sehingga akan menurunkan konsep yang dimengerti oleh siswa. Misalnya, siswa sering menggambarkan kecepatan bola yang dilempar lurus ke atas sebagai berkurang saat bola naik, menjadi nol di puncak lintasan, dan meningkat lagi saat bola turun. Jika diminta untuk mendiskusikan gaya pada bola yang sama, siswa sering menyatakan bahwa gaya awal yang kuat diberikan pada bola, tetapi penyusun berkurang saat bola naik menjadi nol di atas, dan kemudian gaya gravitasi mengatur alih dan meningkat sehingga mempercepat bola saat turun. Lalu ini adalah cara mengatasi hambatan pembelajaran, yaitu mengatasinya dengan pendekatan yang lebih modern, disebut pengetahuan dalam potongan-potongan. Artinya berpendapat bahwa pengetahuan siswa dibuat dari banyak bagian atau sumber daya mental yang disusun langsung untuk alasan tentang situasi fisika, membuat pandangan ini lebih dinamis. Kesalahpahaman dalam pandangan ini adalah karena kesalahan dalam mengingat dan memprediksi, yaitu tidak sesuai. Bagian pengetahuan menghasilkan penjelasan tidak tepat atau salah. Dalam pandangan ini, pendidik akan membantu siswa menggunakan atau menyusun bagian pengetahuan yang sesuai dalam penalaran. Artinya, belajar konsep dalam pandangan ini adalah diwujudkan dengan peningkatan akurasi dan konsistensi dalam mengkoordinasikan potongan-potongan pengetahuan untuk menghasilkan penjelasan yang akurat tentang fenomena ilmiah. Nah, ini ada yang subbab keempat, penggambaran konsep melalui animasi. Di sini peneliti menyajikan ada 5 animasi bola yang akan menggelinding. Lalu si peneliti ini menanyakan animasi mana yang realistis kepada siswa yang telah mengerti konsepnya. Lalu kesalahan dalam memahami konsep. Keempat animasi yang menggambarkan gerakan tidak realistis ini tidak dibangun dari kegiatan para peneliti, melainkan sekelompok siswa diberi gambaran dari 2 lagu hanya dengan bola A ditarik pada interval waktu yang sama di depan posisi yang ditunjukkan, dan siswa diminta untuk menggambar posisi bola B untuk 28 interval waktu di track kedua yang memiliki lembah V. Peneliti memilih 4 terjemahan keliru yang paling populer dan membuat animasi komputer dari 2 yang bergerak masuk sebuah arena balapan. Perhatikan bahwa gambar 2.1 animasi E yang terakhir itu menggambarkan gerak realistis. Kenapa menggambarkan gerak realistis? Karena bola B memenangkan perlombaan dengan cukup besar batas. Kami juga akan menunjukkan bahwa animasi C sangat aneh dan tidak realistis karena menggambarkan bola B kencang ditanjakan bagian dari V. Ini adalah hasil dari penggambaran konsep tabel 2.1 dan 2.2 terhadap penggambaran animasi bola yang tadi. Nah, ini adalah penjelasannya, yaitu beberapa siswa fisika dan siswa yang bukan fisika, dia itu memilih animasi bola B sebagai realistis, dan di bagian bawah setiap kolom adalah jumlah yang memiliki animasi yang mereka yakini realistis dalam perlombaan 2 bola. Ada beberapa pesan yang ditinggalkan melalui pembelajaran ini. Pertama, ketika belajar sebuah konsep fisika untuk pertama kali, para murid dapat salah mengartikan atau melebihkan implikasi dari konsep, mengarah pada penalaran yang salah. Kedua, memiliki ekspektasi yang kuat, sebuah pengaplikasian konsep yang salah menyebabkan tidak melihat fitur penting dari suatu situasi. Di kasus ini, sebuah bola meningkatkan kecepatan sambil menanjak. Yang ketiga, murid mengordinasikan potongan dari pengetahuan dengan cepat untuk nalar dengan situasi seperti yang ditegaskan oleh pandangan pengetahuan dalam mencoba menerapkan pengetahuan fisika yang mereka pelajari di dalam kelas. Tapi sayangnya, kekurangan dari perspektif ahli, mereka cenderung melebih-lebihkan atau salah menerapkan konsep dari kekekalan energi mekanik. Selanjutnya, sebab yang kelima yaitu penelitian pada pembentukan konsep siswa untuk pengajar. Ada implikasi penelitian. Implikasi penelitian ditinjau dari instruksi di bawah ini. Murid datang ke kelas dengan prasangka yang sering menghalangi konsep fisika dengan apa yang nanti kita akan ajarkan kepada mereka. Yang kedua, pembelajaran dengan bercerita. Mungkin tidak cukup untuk membantu siswa mengatasi kesalahpahaman pada konsep. Yang ketiga, bernuansa pemahaman tentang makna dan penerapan konsep yang tepat membutuhkan waktu dan berbagai pengalaman kontekstual. Beberapa kesalahpahaman lebih mudah diatasi dan beberapa tidak mudah diatasi. Yang kelima, mengharapkan beberapa siswa untuk menunjukkan pemahaman yang sesuai
berdiri dari konsep fisika segera setelah mengajarkannya, tetapi untuk kembali ke kesalahpahaman terkait dengan mengulas konsep seminggu kemudian, yaitu yang keenam, kesalahpahaman sulit dihilangkan, tetapi instruktur atau pendidik dapat mengambil langkah-langkah untuk membantu siswa mengkonstruksi secara tepat pemahaman konsep fisika. Selanjutnya, sebab yang terakhir yaitu sebab yang keenam, penggambaran intervensi pengajaran berdasarkan penelitian. Di sini disajikan gambar 2 dan gambar 4 mengenai soal fisika. Bisa dilihat ada soal dan ada pilihan jawaban. Nah, di sana dijelaskan, sekarang diberikan dua contoh, yaitu contoh pertama menggunakan demonstrasi kelas di mana uh, di mana timbangan pegas memiliki dua tali ringan yang dipasang di kedua ujungnya. Satu ujung dipasang ke pengait stasioner dan ujung lainnya dipasang ke atas katrol dan diikat ke beban yang diketahui. Sedangkan di gambar 23 menunjukkan situasinya. Lalu dipresentasikan demo kepada siswa tanpa terlebih dahulu menggantungkan beban dan mendemonstrasikan bahwa semakin keras kami menarik tali di sebelah kanan, semakin tinggi bacaan pada skala. Kemudian kami menutup timbangan dengan penutup, menggantung berat yang diketahui dan menanyakan kelipatan berikut pertanyaan pilihan bagi siswa untuk didiskusikan dalam kelompok kecil. Lalu saat jawaban dikumpulkan dengan clicker, tidak mengherankan semua siswa menjawab dengan benar, yaitu 4 LBS. Selanjutnya, ubah konteksnya sedikit dengan menutupi skala dengan kain lagi. Lepaskan ujung kiri di pengait LBS lagi ke sana ujung dan letakkan tali di atas katrol kedua di ujung kiri sehingga kedua pemberat menggantung tanpa bergerak dengan timbangan terselubung di tengah-tengah. Gambar 2.4 menunjukkan setup baru. Ini adalah penjelasannya, yaitu pada saat penggambaran setup yang kedua, para siswa salah untuk mengartikan dari konsep yang gambar tersebut. Mereka tidak menerapkan hukum kedua Newton pada penggambaran konsep tersebut sehingga tidak terjadi adanya jawaban yang benar, tidak ada yang menjawab yang benar. Padahal hukum kedua Newton menunjukkan bahwa sebelumnya pengait memberikan gaya 4 lbs yang diperlukan untuk menjaga timbangan dan berat dalam keseimbangan. Dan dalam kasus kedua, 4 lbs berarti sebelah kiri mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya ada contoh gambar lagi, contoh soal lagi, gambar 2.5 dan gambar 2.6. Di sana ada perbedaan di sana ada sama gambarnya, tetapi ada perbedaan penjelasan. Ini dijelaskan. Siswa diminta berdiskusi kapan diperintahkan untuk mengajukan alasan mereka. Nah, di sini siswa diminta untuk menerapkan hukum kedua Newton pada kedua gaya tersebut, sehingga didapatkan untuk analisis kedua hukum Newton dan kemudian menggunakan kedua secara vektor untuk mendapatkan gaya total 12 N ke arah kanan yang bila dibagi dengan massa total 4 kg dihasilkan kecepatan 3 meter per second kuadrat. Kejutan dan konflik muncul ketika ditanya pertanyaan lanjutan yang ditunjukkan pada gambar 2.6. Sekarang kesalahpahaman muncul secara ajaib ketika para siswa mengabaikan hukum kedua Newton dan menjawab spontan yang tampaknya masuk akal yang benar-benar salah. Siswa memiliki pilihan A dan B berpendapat bahwa gaya di sebelah kiri, yaitu kanan, yang diterapkan pada balok 3 kg 1 kg hanya pergi menembus balok. Mereka yang menjawab C berpendapat bahwa kekuatan di tengah balok adalah perbedaan dari gaya yang bekerja pada kedua ujungnya. Mereka yang menjawab 16 Newton berpendapat demikian gaya di tengah adalah jumlah dari dua gaya sejak tengah tergencet oleh dua gaya ujung. Seandainya mereka mengidentifikasi balok 3 kg sebagai bagian yang diminati, ditarik sebuah diagram tubuh dari gaya-gaya di atasnya dan menganalisis dengan cara yang sama, mereka menganalisis dua balok di pertanyaan pertama. Itu akan terjadi pasti membawa mereka ke jawaban yang benar dari 5 Newton, mengingat bahwa mereka mengetahui percepatan setiap balok dari sudut soal pertama. Nah, di sini ada kesimpulannya. Perhatikan bahwa dalam kedua contoh ini, keduanya sedikit berbeda dalam konteks digunakan. Dengan konteks kedua, mengecoh siswa untuk meninggalkan fisika yang disajikan di kelas demi penalaran spontan mereka sendiri. Pertanyaan kedua di setiap step menimbulkan konflik di benak siswa, yang dengan bimbingan dari instruktur dapat diselesaikan dengan penalaran fisika yang tepat. Contoh-contoh seperti itu juga berfungsi untuk memperingatkan siswa agar tidak menjadi mangsa intuisi spontan mereka dan sebagai gantinya mengandalkan analisis menggunakan konsep fisika yang diajarkan di kelas, yaitu satu, menerapkan teknik kelas penilaian informatif untuk memunculkan ide-ide siswa. Yang kedua, menerapkan strategi instruksional lainnya yang dirancang khusus untuk mengidentifikasi dan mengatasi kesalahpahaman siswa. Dan sekian pemaparan dari saya. Pemaparan ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran sains yang diampu oleh Bapak Fauzi Bakri, SPD MPD, selaku dosen pengampunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.